Oke, salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan memberikan informasi mengenai beberapa fitur yang ada pada Night Vision Arken Optik tipe Zulus HD 5 hingga 20 kali pembesaran dengan adanya fitur LRF atau rangefinder, kemudian ada sistem balistik kalkulatornya. Untuk kali ini saya akan membahas dan memberitahukan sedikit mengenai tombol-tombol apa saja yang ada pada fisik dari Night Vision Arken ini. Oke, yang pertama ya, dari samping kanan kita bisa lihat di sini ada semacam logo Arken Optiknya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini merupakan tempat untuk melakukan charging atau pengambilan data ya, atau bisa menempatkan SD card, micro SD nya di sini. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini lubang charging untuk baterainya, dan ini untuk slot micro SD nya. Micro SD nya bisa sampai 256 GB ya. Kemudian untuk proses recordingnya sendiri, kemarin sudah saya coba, itu berhenti di 3 menit pertama. Nanti dilanjutkan lagi untuk menit pertama, melanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi nggak bisa full dari 0 misal sampai ke 1 jam, atau dari 0 ke 20 menit, itu nggak bisa ya. Itu bertahap, jadi 0 sampai 3 menit terpotong, kemudian bikin file baru lagi dari 0 sampai 3 menit lagi, sampai misalnya teman-teman bisa recording hingga 30 menit, maka ada 10 file yang ada di micro SD ini. Untuk kabel atau colokan powernya ini pakai yang tipe C ya, tipe C. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa fitur bagian atas ya, ini cukup banyak fiturnya. Kita mulai dari belakang ya. Ini dari belakang, ini ada karet pelindung atau untuk membidik dengan melihat layar yang ada di dalam Night Vision ini lebih mudah karena jarak pandangnya cukup dekat ya teman-teman. Berbeda dengan Night Vision Discovery, untuk jarak mata ke lensanya cukup jauh. Kalau ini cukup dekat, sama seperti kita melihat teleskop-teleskop dengan view yang lebar seperti teleskop Discovery tipe VTR atau Discovery tipe MS dengan view yang lebar, maka jarak pandangnya hanya sekitar 3-5 cm ya. Kalau untuk Discovery Night Vision Gen 2 itu hampir sekitar 10-15 cm. Jadi posisinya dia nggak bisa sedekat ini ya. Kalau untuk tipe Night Vision ini, popor belakang dengan mata itu cukup dekat. Tapi kalau untuk Night Vision Discovery itu karena dia modelnya clip on, nggak bisa langsung dipasang ke chamber senapan, maka dia akan maju ke depan, dan dari depannya itu hampir sekitar mungkin 30 cm ya, 30 cm dari loading bagian belakang, loading pengisian mimisnya. Jadi ini teman-teman cukup mudah untuk tembak reaksi atau untuk langsung membidik secara cepat dengan menggunakan Arken Optik, cukup mudah. Kemudian pada bagian depan karet ini ada untuk settingan fokus mata terhadap partikel ya. Fokus mata terhadap partikel ini dimudahkan bagi teman-teman yang memiliki sindrom mata plus ataupun sindrom mata minus. Tinggal menyesuaikan jarak pandangnya, kemudian
menyesuaikan ketajaman dari retikel terhadap objek atau target yang dilihat melalui layar yang ada di dalam night vision ini. Kemudian di depannya lagi ini ada pengaturan zoom. Ini bukan pengaturan setting mata minus dan mata plus seperti yang ada pada teleskop biasanya ya. Ini untuk zoomnya. Kalau diputar ke kiri maka itu akan mengecilkan atau zoomnya menjadi kecil. Kemudian kalau diputar ke arah kanan itu akan membesar atau zoomnya akan membesar. Zoom minimalnya adalah zoom 5, kemudian bertahap nanti ada peningkatan, bukan dari zoom 5, zoom 6, zoom 7 bukan, tapi kelipatan dari 2,5. Jadi minimal ketika kita membidik itu defaultnya adalah zoom 5, kemudian kita putar sekali. Ini modelnya kayak semacam klik ya, cuma klik dalam arti perputarannya per satu klik gitu. Per satu kliknya itu penambahannya adalah 2,5. Jadi misal minimalnya zoom 5, kita naikkan satu klik maka dia ada di 7,5. Naikkan lagi satu klik maka dia akan ada di 10 kali pembesaran sampai dengan 20 pembesaran, 20 kali pembesaran ya. Nah, untuk untuk penyesuaian dari zoom ini berpengaruh terhadap retikel teleskop yang ada di dalam ketika kita membidik jarak dekat maupun jarak jauh. Misalnya kita menggunakan zoom 5 pada jarak yang cukup dekat, which hampir saja jatuh. Oke, misalnya kita membidik pada jarak yang cukup dekat, yaitu pada jarak 10 meter ya. Pada jarak 10 meter pakai zoom 5 ya, pastinya dengan settingan paralak pada jarak 10 meter. Ketika kita melakukan zoom maksimal agar target terlihat lebih jelas, maka kita harus atur lagi paralaknya. Pengaturannya perubahannya tidak cukup jauh, hanya diputar sedikit saja untuk penyesuaian kejernihan dari retikel teleskop terhadap target yang kita bidik. Oke, ini udah ya untuk fitur zoomnya. Kemudian kita maju lagi ke depan. Ini adalah untuk tombol power. Tombol power ini kita menyalakannya, ditekan kemudian tahan sekitar 3 detik ya, 3 sampai 5 detik, nanti otomatis night vision akan menyala. Dipastikan untuk daya atau baterainya sudah dimasukkan, dan jika sudah dimasukkan jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik ya, karena ada beberapa pelanggan yang tidak memperhatikan simbol min dan simbol plusnya. Ini sudah diberikan simbol bagian fisik depannya, jadi ketika memasukkan baterainya juga harus disesuaikan. Untuk baterai yang plus masuk duluan, baru yang minus di bagian depannya. Oke, ini ketika sudah masuk pasti kondisi akan menyala dengan settingan pabrikan kalau misalnya teman-teman baru beli. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah beli dan kondisi sudah disetting, maka tampilan atau retikel yang akan muncul retikel terakhir yang sudah disetting sebelumnya. Oke, di sana nanti akan terlihat sudut kemiringan, level baterainya, kondisi presentasi baterai nggak ada ya, bukan seperti yang seperti di handphone ya, cuma dia modelnya kayak strip-strip pada bagian baterainya aja. Kemudian ada nanti kalau misalnya tombol pengaktifkan rangefinder keluar, muncul
tampilan jarak pada rangefindernya. Kemudian ada juga untuk recordingnya muncul untuk menit, dari 0 menit sampai seberapa panjang video yang di record. Selanjutnya di sini ada tombol pengaturan. Oke, tombol pengaturan ini ketika teman-teman akan masuk ke tombol pengaturan, maka diharapkan untuk memencet tombol pengaturan ini kurang lebih 3-5 detik ya. Tekan tahan 3-5 detik baru masuk ke tombol pengaturan. Tapi jika teman-teman hanya menekan sekali, itu berpengaruh pada warna reticle teleskop yang sedang teman-teman pakai. Misal reticle teleskop berwarna merah. Ketika kita klik pada tombol pengaturan ini, maka teman-teman akan mengganti warna retikelnya dari warna merah, hijau, hitam, putih, dan kuning. Oke. Selanjutnya masuk ke tombol bagian kanan ya. Tombol bagian kanan ini untuk pencahayaan dalam arti pencahayaan LED yang ada di dalamnya, kecerahan layar yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian yang ini digunakan untuk memberikan kecerahan pada lampu night visionnya, level 1, level 2, atau level 3. Jika ditekan lebih dari 3 detik, maka ini akan masuk ke menu di mana teman-teman akan diberikan pilihan antara masuk ke menu IR atau ke menu normal, ke tampilan normal, artinya tampilan RGB ya. Jadi misal teman-teman dalam kondisi siang hari kepengen merecord hasil buruan atau hasil huntingnya kondisi berwarna, ini pilihannya di sini. Atau mau malam hari, kondisinya di sini untuk warna hitam putihnya. Oke, berlanjut ke bagian depan. Bagian depan ini teman-teman akan disuguhkan ke dalam tombol untuk recording ya. Ini tombol recording. Tombol recording ini dipakai jika teman-teman menekan lebih dari 3 detik atau sekitar 5 detik ya. Tombol ditekan, tahan sampai 35 detik, maka recording pun akan dimulai. Dan pastikan ketika recording dimulai, teman-teman jangan lupa untuk memasukkan micro SD-nya ya. Jangan lupa memasukkan micro SD-nya yang ada di samping. Tetapi jika tidak ada micro SD, ketika teman-teman akan menyalakan night vision-nya, ketika sudah nyala, maka dari sistemnya sendiri otomatis akan memberitahukan bahwa teman-teman disuruh untuk memasukkan micro SD atau SD card-nya ke dalam device dari night vision-nya. Oke. Selanjutnya, kenapa hanya ada 4 tombol ini? 4 tombol ini difungsikan ketika teman-teman akan melakukan pengaturan yang ada di dalam sistem night vision-nya ini sendiri. Misal teman-teman akan masuk ke menu settingnya, ini ditekan 3-5 detik udah masuk. Nah, untuk arah atau pemilihan menu ini dilakukan di 3 tombol ini ya teman-teman. Kalau udah masuk ke menu setting, untuk kanan kirinya pakai yang ini kanan, ini kiri, dan kemudian untuk OK-nya pakai yang ini. Oke, cukup mudah ya. Jadi misalnya teman-teman akan melakukan setting pada reticle teleskopnya, misal udah masuk ke pemilihan reticle, kemudian ada pilihan jenis dari tipe retikelnya. Misal ini retikelnya
mil dot, mau diganti ke jenis yang cukup dot saja, tinggal dipilih. Sudah masuk ini, klik dulu, klik, terus dipindah kanan atau kiri sesuaikan dengan menu yang dipilih. Misalnya sudah sampai di menu yang reticle, kemudian di OK. Nah, ketika sudah masuk ke pemilihan menu reticle, sudah OK, kemudian dicari untuk pemilihan jenis retikelnya. Ini untuk milih kanan kirinya, jenis retikelnya mau yang mana. Ketika sudah tampilannya seperti retikel yang diinginkan, klik OK. Klik OK. Ketika teman-teman akan keluar dari menu setting retikel yang ada di dalam sistem ini, jangan langsung pencet ke menu pengaturan, karena kalau kita langsung pencet ke menu pengaturan, semuanya akan hilang, belum di save ya. Jadi nanti di sistemnya akan ada tulisan informasi bahwa ketika teman-teman akan melakukan save, itu akan diberikan instruksi ditekan tombol kiri selama 3 detik, itu akan melakukan penyimpanan settingan yang teman-teman sudah inginkan. Tapi jika melakukan tidak akan menyimpan hasil perubahan settingan record teleskop, tinggal dipencet yang kanan saja. Oke, cukup mudah ya penjelasannya, semoga bisa dimengerti. Kemudian kita maju lagi ke bagian depan. Oke, bagian depan ini merupakan settingan untuk paralak teleskop. Nah, biasanya teman-teman paralak teleskop itu ada beberapa tipe ya. Ada settingan paralak di sebelah samping kiri dan bagian depan. Nah, ini untuk night vision Arcan Optik ini ada di bagian depan. Ini disesuaikan untuk melakukan pengaturan ketajaman fokus pada retikel terhadap objek atau target yang akan kita bidik. Misalnya kita akan bidik pada jarak 50 meter dengan pemakaian zoom 15 gitu. Pemakaian zoom 15 jarak 50 meter sudah sesuai. Kemudian ada target di jarak 400 meter. Nah, itu pastinya pada jarak 400 meter akan blur ya jika tidak melakukan perubahan pada paralak yang ada pada unit night visionnya ini. Tinggal disesuaikan untuk pengaturannya ke kanan atau ke kiri, sesuaikan dengan kejernihan pada mata Anda masing-masing, karena setiap penembak akan berbeda tingkat ketajaman matanya ya. Biasanya kalau yang lebih muda dia akan lebih stabil dari bawaan pabriknya. Tapi kalau misalnya udah berumur, mungkin sekitar 50 tahun ke atas, ini pasti settingannya agak berbeda dengan yang masih muda. Oke, ini udah selesai ya. Ini biasa untuk tutup bagian depan. Kemudian ada selanjutnya, ini merupakan rangefinder. Ini rangefinder dipakai ketika teman-teman akan melakukan tembakan, dimana jika teman-teman menggunakan teleskop standar tanpa menggunakan rangefinder bawaan atau teleskop-teleskop yang bukan termasuk teleskop digital seperti ini, walaupun ada beberapa teleskop yang sudah digital tapi tidak ada bawaan rangefindernya ya, karena ini merupakan tipe LRF. Di sini fungsinya ketika teman-teman sistem sudah nyala, unit night vision sudah nyala, kemudian target kita lihat pada jarak tertentu, misalnya kita belum tahu targetnya berapa, jaraknya berapa, tinggal ditekan ini tombol yang merah ini ya, tinggal ditekan, klik sekalinya itu nanti akan menyesuaikan setiap pandangan atau setiap bidikan yang kita tempatkan. Misalnya target ada pada jarak 500 meter di sebuah perbukitan.
ketika kita mengaktifkan tipe ini, sudah klik di jarak 500 meter, dia otomatis tidak akan mati seperti rangefinder mobile atau rangefinder saku pada umumnya ya. Kalau rangefinder saku pada umumnya atau yang bisa dipegang, dia per 10 detik biasanya mati sendiri. Kalau ini enggak, ini tetap menyala ketika jarak di 500 meter. Nah, kemudian ada jarak lagi target di 300 meter, dia posisikan ke jarak target yang 300 meter itu otomatis akan terbaca di jarak 300 meter. Balikin lagi ke 500 meter, dia akan langsung ya mendeteksi target yang diinginkan. Jadi dia pembacaannya real time ya teman-teman, real time. Dan ketika penggunaan rangefinder ini dilakukan satu kali, dia akan membaca setiap masing-masing target yang kita bidik. Kemudian ketika kita klik kedua kalinya, dia akan masuk ke menu, dimana akan masuk ke menu balistik kalkulatornya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, dimana ini untuk settingan balistik kalkulatornya, teman-teman akan diberikan instruksi untuk memasukkan input data mengenai beberapa data yang perlu dimasukkan ke balistik kalkulatornya ya. Ini nanti ada tambahan, teman-teman harus menginstal software DNT pada Play Store, dimana nanti teman-teman akan diberikan arahan untuk memasukkan data-data ke kolom-kolom yang diperlukan untuk melakukan kalkulasi perhitungan jarak pada software yang ada pada DNT aplikasi ya. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Ini sudah selesai untuk penggunaan rangefindernya. Selanjutnya center ya, atau baterai IR-nya. Ini di sini ada untuk penempatan, ini jenis atau fokus dari IR-nya, atau mau posisi dia pure fokus pada target dengan lingkar seperti fokus pada center biasanya, atau akan melebar. Ini settingannya di depan sini teman-teman. Jadi teman-teman misalnya akan melakukan bidikan di jarak yang cukup jauh, maka ini settingannya harus difokuskan. Tapi kalau misalnya hanya pada jarak di bawah 50 meter, ini pakai posisi yang agak melebar, nggak masalah senternya. Jadi kanan kiri terlihat sekitar, mungkin pada jangkauan 30 meter dia masih terlihat terang ya, kanan kiri ya, bukan jangkauan jarak dari penembak ke targetnya, tapi ini jangkauan luasnya. Nah, ini jika dipakai untuk jarak yang cukup jauh, tinggal difokuskan saja untuk target yang kita bidik pada kisaran jangkauan 10 meter. Jadi target terkunci, keterangan atau kecerahan yang sedang kita bidik lebih mudah lagi. Oke, ini pada bagian belakang di sini merupakan settingan, atau bukan settingan ya, untuk membuka dan menutup dari daya baterainya. Oke, saya di sini pakai baterai Handbaker ya, yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada simbol plus dan simbol minus. Simbol plus disesuaikan pada unitnya, ini plus. Simbol minus ini disesuaikan pada sini. Jadi ketika memasang, simbol plusnya dulu yang masuk. Nah, ini di sini simbol plus kita masukkan, kemudian simbol minusnya di belakang ya. Sudah, tinggal dikencangkan saja. Waduh, ini saya lupa nggak pakai tripod, jadi harus dipegang dengan tangan ya. Oke, sepertinya untuk settingan dari menu-menu yang ada di ini dilepas dulu saja ya, agak susah.
Oke, ini udah semuanya ya. Oh ya, banyak yang bertanya apakah rel mountingnya ini bisa dipakai untuk rel 11 atau rel 22. Jawabannya, rel 11 atau rel 22 semuanya bisa dipakai karena pemasangannya untuk mountingnya itu bisa lebar bisa pendek ya. Oke, ini saya chambernya pakai rel 11, bisa masuk, dan ada apa namanya, di bagian bautnya itu keluar panjang dratnya, itu menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk rel 22. Jadi mounting teleskop bawaan dari Arken Optik ini bisa masuk rel 11 maupun rel 22. Kemudian pada bagian belakangnya, pada bagian bawahnya ini ya teman-teman, ini tersedia 1 2 3 4 5 6 lubang untuk melakukan settingan jauh dekat. Sebentar saya pastikan untuk, nah seperti ini lebih mudah nih. Oke, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 lubang nantinya untuk menyesuaikan dari bidikan teman-teman ya, mau teleskopnya agak maju mundur atau pas tengah-tengah, tinggal disesuaikan dari panjang atau posisi baut yang ada pada masing-masing mountingnya, tinggal disesuaikan saja. Untuk bawaan bautnya itu ada 4 baut ya. Oke, jika ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar atau langsung saja ditanyakan melalui nomor WhatsApp Sniper Ngapak pada nomor 081326160259. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak, atau bisa langsung melihat fanspage di Facebook Sniper Ngapak, dan juga untuk Instagramnya di Sniper Ngapak juga. Nanti linknya saya berikan di akhir video atau bisa dicek pada deskripsi video. Kalau untuk TikTok pembahasan seperti ini, akun langsung wassalam ya, langsung di ban, nggak boleh sama TikTok, karena saya sudah hampir 5 kali membuat akun TikTok, semuanya wassalam. Oke.